Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 9 November 2024 dengan Sari Berita. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terus mengintensifikasi upaya pencegahan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024 terutama pada tahapan kampanye. Seiring dengan meningkatnya lonjakan erupsi lewotobi laki-laki, wilayah terdampak kini makin meluas. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024, terutama pada tahapan kampanye. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Maximilianus Ukut, Jumat 8 November 2024 menyampaikan pada perhelatan Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk mengurangi kerawanan yang mungkin terjadi selama tahapan kampanye. Menurutnya, langkah-langkah pencegahan tersebut didasarkan pada hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu IKP yang dilaksanakan pada pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Kabupaten Manggarai Timur menempati urutan pertama di tingkat nasional dalam kategori daerah dengan kerawanan tertinggi pada tahapan kampanye. Dijelaskan, pemetaan ini mengidentifikasikan sejumlah potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan kampanye. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur mengumpulkan data melalui pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tempat pemungutan suara PTPS, pengawas kelurahan desa PKD, dan Panwaslu kecamatan di seluruh Kabupaten Manggarai Timur. Dari data tersebut terungkap beberapa masalah yang menjadi perhatian, seperti materi kampanye yang berisi ujaran kebencian di ruang publik, potensi kekerasan bernuansa sara, dan ketidaknetralan aparatur desa dalam mendukung salah satu calon. Dikatakan Maximilianus, meskipun jenis-jenis kerawanan tersebut juga ditemukan di kabupaten lain, namun tingkat kerawanan di Manggarai Timur sangat signifikan sehingga memerlukan perhatian khusus. Bawaslu bersama pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menangani potensi kerawanan ini guna memastikan bahwa Pilkada di Manggarai Timur dapat berjalan dengan aman dan damai serta mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Sampai dengan hampir selesainya tahapan kampanye ini, Bawaslu Manggarai Timur belum menangani satu pun pelanggaran pada tahapan kampanye yang pada awal indikasi akan menjadi sangat rawan. Dan tentu ini merupakan kinerja yang luar biasa dari rekan-rekan Panwascam dan rekan PKD yang mengedepankan pencegahan terlebih dahulu. Ditambahkan, dalam upaya pencegahan ini, Bawaslu juga terus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan sekaligus mengedukasi publik mengenai pentingnya menjaga kondisivitas selama tahapan kampanye. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan dapat terciptanya suasana yang aman, damai dan bebas dari potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi di Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten ND bersiap menyambut peringatan Hari Pahlawan ke-79 yang akan diselenggarakan pada 10 November 2024. Laporan Lady Badin. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten ND, Gabriel Dalla Ema menyampaikan peringatan Hari Pahlawan ke-79 tahun 2020 seperti tahun sebelumnya, pusat upacara akan digelar di Desa Watunggere, Kecamatan Detukeli, tempat makam pahlawan Marilonga. Menurut Gabriel, tahun ini akan ada rangkaian kegiatan unik sebagai bentuk penghormatan kepada Marilonga, di mana pada H-1 akan diadakan camping, ziarah dan acara 1000 obor
obor yang melibatkan seluruh warga dan pelajar di wilayah tersebut. 1000 obor dipilih sebagai simbol semangat juang yang mengingatkan masyarakat tentang pengorbanan para pahlawan. Kali ini kita mencoba merayakan dengan yang merayakan dalam arti bahwa ada pembedanya, bahwa ada H-1, ada kegiatan-kegiatan antara lain itu Koimping Marilonga dan kemudian obor 1000 obor Marilonga, kemudian melakukan siarah pada malam harinya. Kita mau melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di lokalan di atas. Kemudian direncanakan ada peserta-peserta dari kecamatan yang diundang untuk mengikuti. Gabriel Dalla Emma juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Ende berencana mengajukan Marilonga sebagai pahlawan nasional. Dirinya mengungkapkan bahwa surat permohonan sudah dikirimkan, namun masih ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, terutama terkait pengumpulan dokumentasi peninggalan sejarah Marilonga dari pihak keluarga. Pemerintah Kabupaten Ende sudah beberapa tahun menyurati pihak pemerintahan pusat untuk pahlawan Marilonga diangkat menjadi pahlawan nasional. Dalam perjalanan itu harus memenuhi syarat-syaratnya, artinya peninggalan Marilonga itu harus bisa dihimpun, dan sekarang masih dari keluarganya masih berupaya untuk menghimpun semua syarat-syarat yang dibutuhkan. Tetapi ini butuh waktu, tidak secepat yang kita harapkan, tetapi bahwa ini berproses. Gitu. Gabriel berharap peringatan tersebut dapat membangkitkan semangat kepahlawanan di dalam masyarakat Kabupaten Ende, agar perjuangan para pahlawan terdahulu dapat menginspirasi generasi masa kini untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Pendengar, wilayah terdampak erupsi Lewotobi laki-laki makin meluas. Desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, yang pada erupsi pertama masih dalam kategori aman, terhitung mulai Jumat 8 November 2024 sudah masuk dalam zona merah. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Kami menjadi desa tempat penampungan. Lonjakan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terus meningkat memaksa ratusan warga desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur diungsikan oleh petugas. Warga desa Hewa ini dijemput petugas menuju desa Lewo Ingu, Kecamatan Titihena. Salah satu warga desa Hewa, Cindy Soge, kepada RRI Jumat sore mengatakan, sejak Kamis pagi pukul 9 hujan pasir disertai kerikil terus mengguyur wilayah desa Hewa dan suasana desa menjadi gelap. Warga terpaksa menjalankan lilin meskipun di siang hari. Desa Hewa, kami baru tadi mengungsinya. Sebelum-sebelumnya tuh menetap di kampung, cuman kemarin tuh yang dari pagi jam 9 sampai sekitar jam 3 sorean itu tuh gelap sekali, hujan pasir dengan batu, jadi gelap toh. Siang juga yang pakai lilin, pasang lilin di dalam rumah, lampu juga padam. Terus tadi malam tuh dia semakin ini sampai tadi pagi sehingga kami tuh diarahkan untuk mengungsi. Kalau kami dari Hewa semuanya di Putobi, posisi di SDK Putobi. Penjabat Kepala Desa Lewo Ingo, Agustinus Gadin Asan, ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya menerima pengungsi baru dari desa Hewa sejak pagi. Jumlahnya mencapai 700-an lebih pengungsi, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dia mengaku pada erupsi pertama pengungsi mandiri ke wilayahnya ada 41 orang, namun per Jumat sore mencapai 700-an orang. Pada hari Selasa itu melonjak pada titik lokasi di pengungsian di SD Putobi. Dari angka awal 41 melonjak saat ini sampai dengan 700-an. PJ Agus kemukakan sejak hari pertama erupsi, desanya telah menjadi titik pengungsian warga yang terdampak yang dilakukan secara mandiri. Mereka menginap di rumah keluarga dan kenalan. Namun untuk kebutuhan, pihak pemerintah desa bersama warga telah berupaya membantu. Sejak hari pertama itu masyarakat dengan swadaya dan kerelaan untuk membantu dengan ketersediaan dan keterbatasan kemampuan. Lalu pada hari Senin itu ada beberapa pihak yang membantu secara langsung untuk di pengungsi yang kategori mandiri tadi. Total keseluruhan pengungsi baik yang mandiri maupun yang berada di posko pengungsian resmi pemerintah yang ada di desa Lewo Ingu sebanyak 971 jiwa.
RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur mencapai wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Warga dihimbau untuk mengenakan masker dan juga pelindung mata jika bepergian. Informasi ini selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Kita perlu berhati-hati karena abu vulkanik bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan bagi tubuh kita. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Puskesmas Kota ND, Dr. Yohanes Kristianus kepada RRI Jumat 8 November 2024 menuturkan bahwa kondisi udara saat ini sedang tidak aman bagi kesehatan sebagai akibat adanya sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki yang saat ini telah mencapai wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Menyikapi persoalan tersebut, dirinya menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada kepentingan dan aktivitas berarti di luar rumah. Dirinya menyarankan kepada masyarakat Kota ND dan sekitarnya apabila beraktivitas di luar rumah agar selalu mengenakan masker dan pelindung mata untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan terutama pada pernapasan, mata, serta kulit. Sejak dari malam hingga hari ini, warga Kota ND dan sekitarnya menerima abu vulkanik imbas dari meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Kita perlu berhati-hati karena abu vulkanik bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan bagi tubuh kita. Yang pertama, gangguan pernapasan akut. Abu vulkanik bisa menimbulkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan gangguan pernapasan akut. Yang kedua, iritasi dan alergi. Abu vulkanik dapat memicu penyakit asma, iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada mata, dan iritasi pada kulit. Guna mencegah masalah kesehatan tersebut, perlu saya sampaikan beberapa pencegahan, di antaranya satu, kita tetap berada di dalam rumah jika tidak ada aktivitas atau kepentingan berarti di luar rumah. Yang kedua, jika harus keluar rumah, wajib menggunakan masker dan wajib menggunakan pelindung mata. Adapun sebaran abu vulkanik yang mencapai wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya sejak Kamis 7 November 2024 sebagai dampak dari letusan Gunung Api Lewotobi laki-laki pada Kamis 7 November 2024 pukul 10:48 WITA dengan ketinggian kolom abu 5.000 hingga 8.000 meter di atas puncak. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, Kabupaten ND mulai terdampak abu vulkanik pasca erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Masyarakat Kabupaten ND mulai terdampak abu vulkanik pasca Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 5.000 sampai 8.000 meter ketinggian di atas puncak pada Kamis 7 November 2024 pukul 10.48 waktu Indonesia Tengah. Berdampak abu vulkanik bergerak hingga ke wilayah Kabupaten ND. Ketua Tim Kerja Gunung Api Badan Geologi Kementerian SDM, Heru Ningtyas Desi Purnamasari kepada RRI mengatakan berkaitan dengan abu vulkanik yang ada di wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya itu dikarenakan abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi pada Kamis siang. Erupsi yang terjadi mencapai 5.000 meter menyebabkan abu vulkanik bergerak ke arah Kota ND dan sekitarnya. Tias Purnamasari menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten ND dan sekitar untuk tetap waspada dan tidak panik yang berlebihan. Karena saat ini aktivitas gunung ia di Kabupaten ND masih di level 3 siaga dan belum ada tanda-tanda akan terjadi erupsi. Jadi berkaitan dengan abu vulkanik yang ada di ND, itu dikarenakan abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi tadi siang pukul 10.48 menit dan yang mencapai kolam erupsi 5.000 meter atau 5 kilo ini menyebabkan abu vulkanik bergerak ke arah Kota ND. Nah, itu dari abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Untuk saat ini aktivitas Gunung Iya, tingkat aktivitasnya masih di level 3 atau siaga, namun belum ada tanda-tanda akan terjadinya erupsi. Masyarakat ini dihimbau untuk tetap
waspada, namun tidak panik yang berlebihan. Akibat erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi pada Kamis kemarin, ruas jalan negara dari Kabupaten Sika, Maumere, Flores Timur terpaksa menerapkan sistem buka tutup untuk menjaga mobilitas warga dan menyesuaikan dengan aktivitas Gunung Lewotobi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Untuk menanggulangi tuberkulosis TB di Manggarai, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi secara berkala pada komunitas masyarakat. Dalam rangka mencapai target tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai adalah menggalakkan temukan dan obati sampai sembuh atau TOS. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Sosialisasi dan edukasi secara berkala pada komunitas masyarakat itu dilakukan melalui kegiatan Posyandu, Pos Pembinaan Terpadu atau Posbindu, Pos Lansia, serta melakukan kunjungan ke sekolah atau instansi dan juga kunjungan ke rumah-rumah. Dalam rangka mencapai target tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai adalah menggalakkan temukan dan obati sampai sembuh atau TOS sebagai pendekatan untuk menemukan, mendiagnosis, mengobati dan menyembuhkan pasien untuk menghentikan penularan TB di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Dr. Gigi Bartolomeus Hermopan kepada RRI Jumat 8 November mengatakan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan puskesmas dan lintas sektor untuk menemukan sebanyak-banyaknya kasus TB pada populasi yang berisiko, misalnya pada warga binaan lapas atau lembaga pemasyarakatan dan di sekolah berasrama. Memang dari waktu ke waktu kasus TBC ini meningkat. Peningkatan kasus itu sebenarnya karena program TOS ini kan. Jadi kita ada galakkan penemuan kasus di puskesmas di setiap desa dengan menjalankan kegiatan ketuk pintu misalnya. Jadi dari rumah ke rumah melakukan penemuan kasus terhadap pasien TBC. Jadi saat ini peningkatan kasus itu kurang lebih mencapai 800-an, angka pastinya saya lupa. Tapi ini memang peningkatan dari tahun ke tahun. Bagi kita sebetulnya peningkatan kasus atau penemuan kasus yang semakin meningkat itu sebenarnya makin baik. Karena sebenarnya ini kan fenomena gunung es yang kelihatannya cuma sedikit tapi di dasarnya besar. Nah, jadi kita harus lakukan ke program TOS, temukan. Setiap puskesmas wajib melakukan penemuan kasus TB. Kadis Bartolomeus juga menyampaikan cara persuasif yang dilakukan para nakes di daerah itu dalam penanggulangan TB dengan melanjutkan penegakan diagnosis melalui tes cepat molekuler, mikroskopis, ronsen, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan segera tergantung pada jenis kasus TB yang ditemukan. Selanjutnya penanggulangan yang dilakukan adalah investigasi pada kontak erat dan kontak serumah kasus TB terkonfirmasi positif melalui kegiatan pemeriksaan screening gejala, tes tuberkulin, dan pemeriksaan ronsen mobile yang masif. Sementara eliminasi TB merupakan upaya untuk mengakhiri epidemi dan di Kabupaten Manggarai target eliminasi TB sesuai Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis atau TBC yang mengamanatkan eliminasi pada tahun 2030 yang ditargetkan mampu menurunkan insiden kasus sebesar 90% dan kematian 95%. Jadi kita kan dari Dinas Kesehatan tentu selalu melakukan monitoring, melihat perkembangan kasus TB dan yang pertama sekali dalam penemuan kasus kita harus berasumsi di setiap desa itu pasti ada TB gitu. Lalu pada kelompok atau pasien yang misalnya ada gejala TB seperti ada batuk sudah 2 minggu, kemudian malam hari berkeringat tanpa aktivitas, itu dicurigai. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Dinkes Manggarai mencatat sejak Januari hingga 6 November 2024 di Kabupaten Manggarai terdapat kasus TB sensitif obat sebanyak 534 kasus dan TB resisten obat 5 kasus, sementara sepanjang tahun 2023 terdapat sebanyak 429 kasus TB sensitif obat dan TB resisten obat 5 kasus. RRI Ende Feriso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Paguyuban Wong Lamongan di Bajawa berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan membantu korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Laporan selengkapnya disampaikan Oris Goti.
saudara-saudara kita yang ada di Flores. Aksi kemanusiaan paguyuban Wong Lamongan di Bajawa, Kabupaten Ngada dilakukan bersama komunitas jurnalis Ngada Peduli Lewotobi. Mereka menyalurkan bantuan berupa pakaian dan sejumlah uang tunai untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok para korban erupsi. Bantuan ini diserahkan dalam suasana penuh persaudaraan di rumah salah satu anggota Wong Lamongan di Kota Bajawa pada Kamis 7 November. Bantuan diserahkan oleh Ketua Paguyuban Wong Lamongan, Sukandar, kepada Ketua Jurnalis Ngada Peduli Lewotobi, Wim Derosari. Ketua Paguyuban Wong Lamongan menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan ini telah menjadi tradisi bagi paguyuban mereka. Keterlibatan Wong Lamongan dalam aksi Peduli Lewotobi ini merupakan yang kedua kalinya bersama jurnalis Ngada Peduli Lewotobi setelah kegiatan serupa pada Februari lalu. Sukandar menambahkan bahwa aksi bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi dan memberikan manfaat bagi mereka. Sementara itu, Ketua Jurnalis Ngada Peduli Lewotobi, Wim Derosari, mengungkapkan bahwa seluruh bantuan yang sudah terkumpul, baik dari lembaga, organisasi maupun perorangan, akan segera didistribusikan langsung ke Flores Timur pada Selasa 12 November 2024. Paguyuban, yaitu Paguyuban Lamongan, yang juga dari tahun lalu mereka mengambil bagian. Bukan tahun lalu, tapi tahun ini, pada bulan Februari, mengambil bagian dengan menyumbang uang, juga pakaian layak pakai. Direncanakan kami akan berangkat pada hari Senin, tanggal 11. Namun karena ada juga lembaga-lembaga, sekolah-sekolah yang mau menyumbangnya, mau ambil barangnya pada hari Senin, sehingga memang kita terpaksa bergeser keberangkatannya terjadi pada hari Selasa nanti, tanggal 12. Wim juga memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Ngada agar perjalanan mereka ke Flores Timur dapat berjalan dengan lancar. Dari Ngada, RRI Ende Orisgoti melapor. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.